Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 April 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Total transaksi sementara 450,6 miliar rupiah di misi dagang Jatim Maluku. Misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025 mencatat nilai transaksi sementara sebesar 450,6 miliar rupiah lebih. Menurutnya angka ini dengan rincian Jawa Timur jual senilai 150 miliar, 91 juta rupiah dan Jatim beli sebesar 300 miliar, 91 juta rupiah. Misi dagang yang digelar di Maluku itu dihadiri oleh 140 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 40 pelaku usaha asal Jawa Timur dan 100 dari Maluku. Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, alat-alat pertukangan, rokok, dan lainnya. Sementara komoditas Maluku yang diperdagangkan mencakup berbagai produk industri kecil dan menengah, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dikatakan terdapat 7 perusahaan Jawa Timur Maluku dengan transaksi tertinggi pada misi dagang 2025. Di antaranya PT Bumi Menara Internusa dari Jawa Timur dengan PT Wahana Lestari Investama dari Maluku. Komoditi Jawa Timur membeli khusus udang faname dan tuna beku yang nilai transaksinya mencapai 125,3 miliar per tahun. Perusahaan gabungan perusahaan pokok Jawa Timur dengan PT TSPM Maluku, komoditi Jatim jual kuantitas 2,400 ribu pak dengan nilai transaksi 99 miliar rupiah per tahun. PT Maju Bersama Internasional dengan CV hasil laut melimpah dari Maluku, komoditi Jatim beli hasil cumi-cumi, kuantitas 1,500 ton dengan nilai transaksi 64,5 miliar rupiah per tahun. Dengan PT Multimina Persada, komoditi Jawa Timur membeli produk ikan tuna kuantitas 360 ton dengan nilai transaksi 36 miliar per tahun. PT Carun Pokpan Indonesia dari Jawa Timur dengan PT Trisamudra Maluku. Komoditi Jawa Timur menjual produk dok pakan unggas, produk olahan unggas kuantitas Rp50.000 per ekor. Maksud kami kuantitas 50.000 ekor dok, 1.500 ton pakan unggas dan 180 ton olahan unggas. Nilai transaksi sebesar 26 miliar rupiah per tahun. Kemudian ada PT Surya Saritama Jawa Timur dengan Koperasi Wailowana Lestari Maluku. Komoditi Jawa Timur beli produk kayu log kuantitas 15.000 meter kubik dengan nilai transaksi 19,5 miliar rupiah per tahun. Dan PT Benih Citra Asia Jawa Timur dengan UD Barokatani Maluku, komoditi Jatim jual produk benih tanaman pangan dan hortikultura. Kuantitas 23.720 pieces, nilai transaksi 11,8 miliar rupiah per 5 tahun. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia mengaku nilai transaksi akan terus naik, mengingat penutupan misi dagang dan investasi akan berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dia berharap kerjasama ini akan terus berjalan baik dengan harapan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedua daerah bisa lebih baik. Dan beliau punya ini hanya 2 organik. .360 mahasiswa Unpati di wisuda, prosesi wisuda berlangsung hingga nyaris 8 jam.
Anastasia Universitas Patimura Ambon kembali menggelar wisuda periode April 2025 yang diikuti sebanyak 2.360 wisudawan dari berbagai fakultas. Prosesi wisuda kali ini menjadi sorotan bukan hanya karena banyaknya jumlah lulusan, juga karena pelaksanaan wisuda dengan durasi cukup panjang nyaris 8 jam. Terhitung dari pukul 8 pagi hari hingga pukul 4 sore hari, gedung auditorium Unpati dipadati ribuan orang tua, kerabat, dan tamu undangan yang datang dari berbagai daerah di Maluku. Suasana semarak dengan berbagai atribut wisuda dan penjualan souvenir menghiasi sekitar area kampus. Dalam sambutannya, Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabesi menyampaikan rasa bangga atas capaian para lulusan. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata lama studi lulusan periode ini adalah 4,2 tahun dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK rata-rata 3,42. Ia berharap para lulusan dapat menjadi insan cendekia yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah. Profesor Freddy juga memaparkan fokus kampus pada 3 aspek pengembangan penting. Pertama, peningkatan tata kelola akademik yang ditandai dengan target 35% program studi terakreditasi unggul dan 5% terakreditasi internasional. Kedua, perbaikan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien melalui peningkatan pendapatan baik dari sektor akademik maupun non-akademik. Di tengah prosesi panjang tersebut terlihat senyum haru dan bahagia dari para orang tua yang datang jauh-jauh demi menyaksikan anak-anak mereka di wisuda. Salah satunya adalah Mama Arni, orang tua dari lulusan Fakultas Ekonomi Unpati yang datang dari Pulau Buru. Momen wisuda ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para penjual buket bunga dan hadiah. Salah satu penjual yang membuka lapak di area wisuda mengungkapkan tingginya permintaan hari ini. Tribunnews aksi demo mewarnai prosesi wisuda ribuan mahasiswa Unpati sempat tegang. Prosesi wisuda Universitas Patimura Ambon yang meluluskan sebanyak 2.360 mahasiswa pada Rabu 23 April diwarnai aksi demonstrasi. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unpati menggelar aksi di belakang gedung rektorat. Aksi demonstrasi ini sempat tegang saat belasan petugas keamanan kampus berupaya menghalangi para demonstran. Akibatnya aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan tak terhindarkan. Petugas pun berhasil mengamankan ban bekas yang akan dibakar. Adapun tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi adalah terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Unpati. Mereka mendesak pihak rektorat khususnya Rektor Unpati untuk tidak menutupi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam kampus. Selain itu, para demonstran juga menuntut adanya transparansi dari pihak universitas dalam menangani setiap kasus yang terjadi. Sementara itu, Kapolresta Ambon memastikan bahwa situasi di lokasi aksi terpantau aman dan lancar. Prosesi wisuda di dalam gedung rektorat dilaporkan tetap berjalan lancar hingga selesai.
Gelar halal bil halal, Hendrik Lewerisa meminta relawan Lawamena untuk jadi promotor perdamaian di Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meminta para relawan Lawamena untuk bisa menjadi promotor perdamaian di bumi raja-raja ini. Mengingat kondisi stabilitas keamanan di Maluku saat ini sedang tidak baik-baik saja, menyusul banyak bentrokan yang terjadi di beberapa daerah pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah lalu. Hal itu disampaikan saat dirinya menyampaikan sambutan di acara Halal bil Halal Keluarga Besar Lawamena di Gedung Asyari Al-Fatah Ambon, Rabu 23 April malam. Selanjutnya, selain gangguan stabilitas keamanan, pemerintah daerah saat ini juga sedang mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa. Untuk itu, relawan Lawamena harus menjadi satu komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang peduli terhadap masa depan Maluku. Diketahui dalam acara Halal Bihalal itu, gubernur dan wakilnya juga memberikan santunan kepada para anak yatim dan kaum duafa. Beralih ke berita selanjutnya, dana desa 2,9 miliar rupiah diduga dikorupsi pejabat dan bendahara negeri Ridol Tanimbar disidangkan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam pengelolaan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Ridul, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2018 hingga 2019 mulai disidangkan pada Rabu 23 April. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanimbar itu dipimpin oleh Majelis Hakim Rahmat Selang, didampingi dua hakim anggota di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Dua terdakwa dalam perkara ini adalah pejabat Kepala Desa Ridol periode 2018-2019 Domingus Salakai dan Marlin Yunet Mehen yang disebut sebagai bendahara desa tahun 2018-2019. Dalam pembacaan surat dakwaan, JP menyatakan bahwa para terdakwa telah menyuruh melakukan atau terus serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ADD dan DD Desa Ridol tahun 2018-2019 yang tidak didukung dengan bukti tidak terdapat realisasi kegiatan atau pengadaan barang fiktif, melakukan markup pada item belanja serta tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2018-2019. Total anggaran DD dan ADD yang dicairkan di Desa Ridol mencapai 2,9 miliar 888 juta 664.528 rupiah. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar 252 juta 641.557 rupiah. Keduanya dijerat dengan pasal utama yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk pasal subsidiar yakni pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun
Maksud kami Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP. Dalam dakwaan yang dibacakan, terdakwa Marlin Yunet Mehen menegaskan bahwa dirinya bukan bendahara desa pada periode 2018-2019, melainkan hanya pada tahun 2019. Selain pernyataan tersebut, para terdakwa yang didampingi penasihat hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan. Tutup dan dijadwalkan kembali pada Rabu 30 April 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Tribunas berikut penjelasan Kemenak Maluku Tengah terkait persiapan keberangkatan jemaah haji 2025. PLT Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Asubandi, memastikan persiapan keberangkatan jemaah haji 2025 telah rampung. Dijelaskan sebanyak 152 calon jemaah haji telah mengikuti prosedur administrasi, pemeriksaan kesehatan hingga proses pembuatan paspor dengan lancar. Kemudian terkait seragam juga sudah disiapkan dan dibiayai langsung oleh pemerintah daerah Maluku Tengah melalui bagian Kesra. Proses pembuatan paspor difasilitasi juga oleh Pemda dengan mendatangkan tim dari imigrasi untuk proses perekaman. Selain itu, proses pelunasan pun sudah selesai. Saat ini memasuki tahap kedua pelunasan untuk kuota cadangan yang maba batas pelunasan jatuh pada tanggal 25 April 2025. Berkaitan dengan proses keberangkatan, Subandi mengaku masih menunggu informasi resmi dari Kanwil Agama, namun diperkirakan pertengahan bulan Mei jemaah diberangkatkan. Tengah kebetulan mendapatkan kloter 26 dan ia menyampaikan bahwa jemaah tinggal menyiapkan fisik, menunggu pelepasan dan keberangkatan karena proses administrasi dan lainnya sudah selesai. Dijelaskan pula penetapan kuota reguler sesuai regulasi dari Provinsi Maluku Tengah dapat kuota sebanyak 127 jemaah, 8 kuota lansia, dan 25 kuota cadangan. Selain itu, Kemenak Maluku Tengah juga memiliki tim medis kabupaten yang mengawal jemaah di tingkat kabupaten. Setelah pemberangkatan, penyerahan embarkasi antar provinsi, maka tanggung jawab dialihkan ke provinsi. Berkaitan dengan persiapan, alhamdulillah kerjasama dengan pemerintah daerah, mulai dari persiapan pemeriksaan kesehatan semua sudah selesai, lancar, vaksinasi juga sudah selesai dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan tim medis dari rumah sakit. Untuk seragam pun itu sudah selesai juga. Itu dibiayai langsung oleh pemerintah daerah lewat Kesra. Terus untuk hal-hal teknis sekarang Kemenak Presiden mengatur teknis untuk
saat ini semua sampai dengan biaya proses paspor pun sudah selesai juga. Itu difasilitasi oleh pemerintah daerah juga untuk mendatangkan tim dari imigrasi untuk perekaman. Jadi jamaah dipermudah tanpa harus ke Ambon lagi untuk proses pengurusan paspor. Kalau berkaitan dengan proses keberangkatan, kita masih menunggu informasi yang resminya dari Kanwil. Tribunal siswa di Ohoidian, Kabupaten Maluku Tenggara harus naik longboat demi berangkat ke sekolah. Longboat menjadi alternatif utama bagi sejumlah anak sekolah menengah pertama di Ohoidian Darat, Kecamatan Menyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk bisa sampai ke sekolah. Bagaimana tidak, jembatan penghubung rumah Dian hingga kini belum juga diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku pasca ambruk pada 11 Maret 2025 lalu. Warga dari Ohoidian pun secara sukarela menyediakan jasa longboat untuk membantu pejalan kaki menyeberang, terutama bagi anak-anak sekolah. Salah satu siswa SMP 1 debut, An Elejaan, mengatakan harus menggunakan longboat setiap harinya untuk menuju ke sekolah karena tidak ada alternatif lain lagi. Menurutnya, dengan menyeberang menggunakan longboat ini sangat membantu karena bagi anak sekolah itu tidak dipungut biaya. Meski begitu, An mengakui sangat kesulitan untuk menggunakan longboat di saat hujan dan angin. Untuk itu dirinya berharap perbaikan jembatan harus dilakukan secepatnya, mengingat jika sudah masuk musim hujan dan masa ujian akan lebih sulit lagi. Untuk diketahui, jembatan penghubung rumah Dian di Kecamatan Menyeu, Kabupaten Maluku Tenggara ambruk pada Selasa 11 Maret 2025. Insiden ini menyebabkan satu unit mobil yang mengangkut 10 penumpang, termasuk para pedagang, tercebur ke laut. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kenang Paus Franciscus, tukang ojek pangkalan Ohoijang di Maluku Tenggara menggelar aksi lilin. Sekelompok tukang ojek di kawasan stasiun Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara menyalakan 300 lilin, simbol kedukaan atas kepergian Paus Franciscus. Pantauan tribunambon.com pada Selasa malam, jajaran lilin diletakkan di median jalan, mulai dari depan gereja Ohoijang hingga landmark Langgur. Dipimpin Pastor Paroki Thomas Ratuanak, mereka pun memanjatkan doa untuk pemimpin umat Katolik sedunia itu. Kepada tribunambon.com, inisiator gerakan Rudy Falknil menuturkan aksi itu merupakan wujud penghormatan kepada pimpinan tertinggi gereja Katolik dunia itu. Menurutnya, apa yang dilakukan merupakan spontanitas pemuda yang mangkal di pangkalan ojek Ohoijang untuk menghargai sosok Bapak Paus Franciscus. Dirinya menambahkan ratusan lilin yang dinyalakan merupakan sumbangan spontanitas dari toko Nagaria, toko ABC, Gota Department Store, juga GP Seluler.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 April 2025. Saya Tanika Patisina, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.